Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tuaku, kali ini kita akan mengisahkan tentang satu keluarga yang dari daerah pesisir Sulawesi Selatan, tepatnya di Jeknep Ponto. Keluarga ini terdiri dari 5 bersaudara dan seorang ibu. Orang tua mereka yaitu ayahnya meninggalkan mereka saat yang tertua usia 10 tahun dan yang bungsu 1 tahun. Yang sulung bernama Ical saat ini sudah berusia 25 tahun. Singkat cerita, orang tua mereka dulu adalah seorang pengusaha hasil laut yang cukup sukses. Karena hampir semua nelayan berurusan dengannya atau menjual hasil dagangannya. Sama orang tua mereka yang otomatis banyak keuntungan didapat dari hasil pembelian ketika dijual kembali. Karena mereka terlihat kaya dari bisnis hasil laut, makanya ada aja yang tidak senang dengan keberhasilannya. Begitulah kehidupan. Ketika kita sedang naik daun, maka pasti ada aja orang-orang ingin menjatuhkan daun itu. Lambat laun ayahnya mulai terkena yang namanya guna-guna. Ini diguna-guna ini dikerjai oleh orang yang tidak senang keberhasilannya. Di mana hasil guna-guna ini membuat ayahnya sering ketakutan sendiri. Dan terkadang dia melihat pakaian yang dikenakan itu seakan menjadi darah semua. Kadang dia tiba-tiba marah kalau pas di masjid sudah waktunya tapi belum ada yang azan. Pokoknya ayahnya dibikin seperti orang gila. Jelang setahun dia diguna-guna, ayahnya pun meninggal dunia. Yang otomatis usaha dan kepercayaan para nelayan mulai berpindah ke pengusaha lain. Lambat laun mereka mulai kesulitan ekonomi. Ibunya terpaksa menjadi buruh nelayan yang membantu nelayan lain ketika dari laut, kemudian diberi upah secukupnya demi menyambung hidupnya dan anak-anaknya. Karena hasil usaha mereka selama ini habis untuk pengobatan selama almarhum terkena sakit. Ical sebagai putra tertua atau anak tertua berhasil menyelesaikan sekolahnya di bagian pelayaran atau setingkat dari SMA. Kemudian dia ingin melanjutkan ke Jakarta yaitu ikut kursus pelayaran. Tetapi dia tidak punya biaya. Akhirnya dia ikut orang merantau ke Jakarta. Tapi nggak lama, hanya 6 bulan. Karena dia dikeluarkan dari tempat kerjanya hanya karena masalah sepele, yaitu kedisiplinan waktu. Mungkin dia terlambat karena mungkin kendaraannya waktu itu macet di jalan sehingga dia sampai ke tempat sudah terlambat dengan dia. Dan bosnya tidak ada toleransi, dia pun dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Akhirnya dia pun pulang dengan hasil yang didapat dan diberikan kepada ibunya untuk biaya adik-adiknya. Kemudian dia ikut orang lain kerja di Kalimantan selama setahun dan uangnya pun dikumpulkan lalu diberikan kepada ibunya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian adiknya nomor 3 mau menikah karena mereka laki-laki atau adiknya laki-laki, maka dia akan menanggung maharnya atau uang panai. Disinilah peran Ical sebagai kakak tertua, sebagai pelindung dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dan ibunya. Akhirnya adiknya punya nomor 3 bisa menikah berkat uang yang dikumpulkan oleh Ical selama di perantauan. Kemudian Ical pun ikut perahu nelayan milik pamannya dan mendapat hasil setiap mereka turun ke laut bersama adik nomor 2-nya. Mereka mencari hasil laut sampai ke Pulau Kabaena dan mereka selalu singgah di Pulau Sagori yang dikenal sangat indah dan juga dikenal sebagai segitiga Bermuda. Namun menyimpan misteri yang belum terpecahkan karena banyaknya bangkai kapal besar yang tenggelam di ujung Pulau Sagori. Kembali ke kisah Ical.
Karena sering singgah di Sagori, maka adiknya ini yang nomor 2 menemukan tambatan hatinya dan meminangnya. Akhirnya Ica pun harus merelakan didahului oleh adiknya dan memberikan apa yang dibutuhkan dirinya saat pelamaran. Bernama Rizwan bin Fattaraja karena Allah Subhanahu wa taala. Pegangkan. Sebelum saya nikahkan, saksi kedua saksi saya bertanya apakah mempelai wanita sudah siap dan ikhlas untuk dinikahkan? Artinya tidak ada paksaan, jangan beli barang yang tidak dipakai. Kalau saya bilang Coba pakein saja wireless ini. Kasih dekat-dekat itu anak tuh. Tes. Oke. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang aku sembah tiada Tuhan yang aku sembah selain Allah, dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rasul Allah. Baca surat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus berfalak sisa Tuhanallah Allah syahad akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Lahu surat bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lahu surat bil nas Malikin nas Ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal nas. Hai Rizwan bin Fattaraja, dengan izin Allah terimalah saya nikahkan engkau dengan Mei Afriani binti Harbatin yang walinya kepada saya dengan mas kawinnya sebuah cincin emas dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Mei Apriani binti Harbatin dengan mas kawinnya sebuah cincin emas tunai karena Allah. Hai Rizwan bin Fattaraja, dengan izin Allah terimalah saya nikahkan engkau dengan Mei Apriani binti Harbatin yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawinnya sebuah cincin emas dibayar tunai karena Allah.
Saya terima nikahnya Mei Apriani binti Harbatin dengan emas kawinnya sebuah cincin emas tunai karena Allah. Sah. Saat menikahkan adiknya, dia pun tak kuasa menahan air mata ketika para saksi menyatakan syah. Air mata haru dan bahagia tentunya. Begitupun ibunya terlihat tertunduk meneteskan air mata melihat anaknya melepas masa lajangnya. Aku sempat memanggilnya untuk bercerita tentang perjuangannya menjaga ibu dan adik-adiknya. Di sela cerita ketika aku bertanya, bagaimana dengan dirimu yang belum menikah? Jawabannya sungguh membuatku terharu. Katanya, saya belum bisa bahagia kalau adik-adikku belum bahagia. Sambil tertunduk dan meneteskan air mata. Lalu kemudian, biarlah aku dengan kehidupanku tanpa aku mau membebani adik-adikku, katanya di sela isaknya. Malam itu kami menghabiskan waktu bersama dua orang teman, yaitu sepupunya. Dan dia mengisahkan bagaimana sedihnya dia ketika ditinggal oleh orang tuanya. Karena dia merasa ketika dia tidak serius untuk mendampingi ibunya, maka adik-adiknya akan terlantar. Karena masih kecil-kecil semua. Masih ada lagi dua adiknya yang SD yang harus dibiayai. Karena ibunya sudah tidak mulai kuat lagi untuk mencari nafkah. Maka Icallah yang harus turun tangan untuk menanggung semua kebutuhan adik-adiknya, bahkan ibunya. Malam itu Ical bercerita sampai jam 2 malam, sampai jam 2 pagi dengan menghabiskan 2 gelas kopi. Dan bercerita di tengah kencangnya angin malam di Pulau Saguri, di atas bale-bale atau istilahnya dipan-dipan di pinggir pantai. Dan di situ pun tertidur sampai pagi. Semoga apa yang dikisahkan seorang Ical, mungkin banyak Ical-Ical yang lain di luar sana, semoga tetap menjadi inspirasi, semoga tetap menjadi tulang punggung keluarga, semoga tetap semangat untuk menjaga keluarga dan adik-adiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.